Dah, aman. Oke ya. Kita mulai. Kita mulai fisika kuantum. Bukunya ada kan? Yang baru, yang angkatan ada enggak? Ya. Nah, nanti minta sama ini ya. Sudah Bapak bagi. Sama Arum, minta sama Arum. Nah, ini bagus. Ini. Harusnya pakai yang ini. Nah, ini bagus. Detil. Ini hanya pengantar saja. Ya. Pengantar fisika kuantum, bukan Bapak juga yang buat. Filenya enggak tahu kalau sekarang dicari ada atau enggak. Kalau dulu ada di internet. Enggak tahu sekarang, kayak sepertinya mulai langka. Nanti minta sama Arum. Sudah. Nanti 2019 ya. Nah, nanti bagikan ke 2020 gitu. Aman tuh? 2019. Berarti enggak ulang ya? Mudah-mudahan enggak ulang ya, mudah-mudahan. Kemarin Bapak ngomong di ini, kemarin komputasi itu enggak? 2019. Yang kemarin 2020 ya? Hah? Komputasi kemarin Senin. Hah? Bukan. Ya. Kalau nilai bingung sebenarnya Bapak. Video kecil. Tidak kasih tidak Bapak. Video kecil anak wong. Iya. Tanggung jawab bayari SPP dah. Kalau Pak kasih B, Arum. Semua mata kuliah dengan Bapak dapat B. Misal Arum. Terus Pak, aku dapat B kalau mata. Oh sudah, bayar KT ini. Lemah juga kan? Nilai kecil kalau bayar juga tidak. Nak tinju nilai besar juga. Abi. Kaget jadi bumerang untuk kedepannya. Bumerang bukan untuk diri pribadi. Misalkan Muardi dapat A aja. Transkripnya 4,0. Kemana? 4,0 siapa? Kaget pas dites nggak bisa apa-apa. Kan itu bumerang. Kalau satu Muardi. Kalau seangkatan, kalau seprodi, mau jadi apa Indonesia kan itu? Kualitas pendidikan kita. Nah, itu apa? Buah simalakama. Nah, tinjau kecil tadi, nah tinjau besar tadi. Harusnya memang pendidikan kita tidak berbasis nilai. Tidak usah berbasis nilai. Tanya besiko-siko, mau di, nak lulus apa tidak? Aku belum bisa Pak. Dah belum lulus gitu kan. Lanjut lagi, belajar lagi. Harusnya seperti itu. Tapi membutuhkan waktu yang lama. Kita ini dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi dikasih waktu 6 bulan. Yang efektifnya paling 4 bulan, itu pun tidak efektif. Materinya sebanyak mungkin harus lulus ya.
Harus lulus ya. Coba pendidikan sekarang pokoknya harus lulus. Tidak ada yang nggak lulus ya. Carilah SMA sekarang yang ada siswa yang tidak lulus SMA. Coba. Kamu survei sekarang. SMA yang tidak ada siswa yang tidak lulus, coba kamu survei. Banyak tak? Nah, hampir rata-rata lulus semua. Nilainya besar-besar. 90. Itu jalur masuk SNMPTN lagi kan? Undangan itu. Jadi kualitas yang SNMPTN itu diragukan untuk perguruan tinggi. Diragukan. Kenapa? Karena nilainya dimanipulasi. Iya, manipulasi. Tadi kalau siswanya ada yang tidak lulus, sekolahnya dicap jelek kan? Tidak bagus sekolah itu. Ada izin sebagai yang tidak lulus. Kepala sekolahnya kena tegur kan? Kepala dinas. Apa tidak lulus? Kami salah ngajarnya loh. Ya. Nah, akhirnya diluluskan, dibuat, dimanipulasi, diluluskan. Masuk perguruan tinggi. Nah, yang tadi lewat SNMPTN lolos karena nilainya bagus ya. Itu diragukan. Yang lewat SNMPTN itu diragukan. Bagaimana yang mandiri juga diragukan. Kenapa diragukan? Negeri sekarang banyak swastanisasi perguruan tinggi. Ya, harus tahu, kamu juga harus tahu. Paham? Apalagi sampai ada mandiri 1, 2, 3. Pokoknya selagi ada yang daftar masuk semua ya. Yang penting ada mahasiswanya. Tinggal yang di dalam para dosen yang yang memang katakanlah kualitasnya agak terjamin yang mana? Yang lewat UMPTN. Nah, UMPTN. Itu yang kualitasnya bisa dikatakan lumayan. Ya, SBMPTN. Pokoknya yang ujiannya nasional, ya, ujiannya nasional. Kan yang ujian nasional kan keputusannya di pusat kan, bukan di perguruan tinggi masing-masing. Nah, itu yang lumayan. Walaupun tetap ada faktor nasib, ya. Tetap ada faktor nasib, tetap ada faktor strategi. Aku milih prodi yang dikit peminatnya malu maksudnya kan? Ya, lulus. Akhirnya ya kualitas pendidikan kita ya seperti itu. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu. Belum lagi kurikulum yang ganti setiap pemimpin ganti. Menunjukkan bahwa kita tidak punya jati diri pendidikan yang sebenarnya. Kita ragu, masih ragu. Kurikulum yang inilah bagus nih atau belum tahu. Ganti. Yang ini kan kayak ganti lagi. Jadi tidak tahu mana yang paling bagus. Kita tidak punya nilai filosofi. Siapa sih kita yang sebenarnya? Pendidikan kita tidak benar. Pendidikan kita hanya sekarang apalagi sekarang hanya mencetak, bahasa sederhananya, robot. Paham robot? Cuma robot yang mencetak. Apa gitu?
suka tidak suka, seneng tidak seneng, kok ada ya kan robotnya itu. Jadi kita hanya mencetak robot. Ya tadi, bukan menciptakan yang membuat robot atau yang mengendalikan robot. Harusnya itu, harusnya pendidikan kita buat menghasilkan generasi yang menciptakan robot. Bukan jadi robot. Bisa nanti kerja, ya cuma kerja jadi hobi, ya. Oh Pak, ada bagus apa jadi hobi? Bagus, ini kan daripada ada ganggu ini kan. Ya, maksudnya, ya kalau bisa dari berapa ini? 2, 4, 6, 10. Nah, dari 13 orang ini kan, semuanya jadi petinggi, kan itu kan? Semuanya jadi petinggi, semua yang bisa menentukan kebijakan, ya kan? Kalau dia bisa menentukan kebijakan, nah dia bisa mengatur bagaimana sesuatu yang berkualitas untuk bangsa ini, kan itu nanti tujuannya. Tapi jadi hobi, mana? Kalau pikirnya harus sampai ke sana. Nah, bagaimana untuk jadi yang jadi pejabat tadi, ya, jadi petinggi tadi, ya. Pak, masuk partai politik baik. Itulah jadinya sekarang uang yang tidak keluar masuk politik, jadi pejabat, jadi petinggi. Merantakan tidak keluar. Sekolah 2 tahun dapat ijazah, setengah tahun dapat MM, masuk partai politik, jadi pemimpin, jadi petinggi, buat kebijakan yang tidak keruan, kebijakan yang tidak keruan, tidak memikirkan kemaslahatan, untuk tidak memikirkan kalau pendidikan, ya. Tapi kalau memang yang berkualitas, katakanlah, coba siapa misalkan mau Mahdi ulang kuantum 3 kali, ya kan? Kualitas. Ya tahu gitu, ya tahu kan? Mau Mahdi kuliah lagi sampai profesor kayak misalnya profesor fisika kuantum. Jadi menteri pendidikan gimana? Jadi sebelum buat kurikulum yang baru mau dimikir dulu sepanjangnya kan. Yang mana nih yang bagus kan itu kan. Pacak tak budak ini belajar kuantum 1 semester misalnya gitu kan. Pas mau dibuat kurikulum kan. Aku dia 3 kali ngulang fisika kuantum ini kan. Tak lulus nanti. Kira-kira nih. Ya, tuh. Jadi ya sebagai pengantar sebenarnya kuliah ini yang paling diperlukan itu adalah semangat. Kalau buku semua sudah ada. Mau dari mana saja ada. Mau buku yang bahasa Inggris, bahasa pokoknya tinggal semangat untuk tahan mati, tahan banting. Itu dia. Cuma itu semangat. Yang kedua, cara belajar. Itu saja. Mau belajar apa saja sekarang. Tadi cara belajar. Bagaimana memahami ilmunya secara keseluruhan, secara utuh. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi harus semangat. Gagal sekali, ulang lagi. Ya, Rahmi.
Harusnya salah bapak ngoceh-ngoceh jelasin rumus itu salah. Cuma ngoceh-ngoceh ya, bukti kamu. Belajar. Iya namanya mahasiswa. Apalagi beda SD A 1 ditambah 1. Kamu sudah bisa berpikir sendiri. Tinggal trik-trik cara berpikir. Nah itu tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dibuat. Pokoknya metodenya harus pasti ini yang benar. Enggak. Mawardi punya cara sendiri dalam belajar. Arum juga punya cara sendiri. Semua punya cara sendiri. Dan itu tidak sama. Ya dipakai. Itu dipakai. Pak, pokoknya aku nak belajar itu nak sambil nengok YouTube. Nah, gimana? Aku nak belajar itu sambil tidur, Pak. Ada yang belajar sambil tidur itu ada. Jadi kalau dia kuliah duduk di belakang. Bisa. Ada. Cuma jangan ditiru karena itu 1 dari 100 bahkan 1000 nya kamu tiru. Unikan. Ada yang seperti itu ada. Tapi kata-kata kita termasuk bapak harus bekerja keras, harus berulang-ulang. Nggak bisa satu kali baca, nggak bisa. Sampai sekarang pun itu nggak bisa. Harus berulang-ulang. Makanya bapak bukan orang yang bukan. Harus berulang-ulang, cari ulang-ulang, cari, tidak dapat dari sini, cari yang lain terus ya. Nah, itu yang dibutuhkan untuk belajar. Mudah-mudahan mati dalam pencarian ilmu tadi kan itu kan mati tadi kan. Ya tidak perlu ya Allahu Akbar itu mati saya tidak usah kamu ngebet bom di jadi ini tidak usah. Belajar sampai mati ya mati sahid. Nah. Jadi, iya kan ngajinya. Bapak tidak tahu hadisnya apa. Nah, kemarin bapak share di grup itu kan. Katanya itu hadisnya. Tapi kamu perkara itu hadisnya sahih atau apa, nanti cari lagi, gitu kan? Yang jelas ada tulisannya itu. Jadi barang siapa yang mati dalam menuntut ilmu, maka dia akan apa lagi? Aku kemarin bertemu Allah itu kan? Akan bertemu Allah. Bertemu itu menyaksikan ya? Menyaksikan syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid itu dia langsung menyaksikan Allah. Itu maksudnya. Mati syahid itu mati yang menyaksikan Allah. Itu mati syahid itu bukan mati pedang bunuh wong kafir mati syahid bukan belum tentu. Jadi mati syahid itu adalah mati yang menyaksikan Allah. Wa husnul khotimah itu belum tentu menyaksikan Allah. Jadi kalau yang sudah menyaksikan Allah pasti dia husnul khotimah. Nah, kalau nak mati syahid belajarlah mati-matian. Pak, ngapa nak mati nih? Ini apa lagi udah nak mati coba. Apa lagi kalau tidak ada nak mati? Oke ya. Kita lanjutkan. Jadi fisika kuantum materinya yang pertama di bab itu tentang radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Rami, apa Rami? Radiasi benda hitam itu Rami? Kan sudah pernah belajar Rami. Radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Black body radiation. Radiasi itu apa?
pancaran, sinar. Selain sinar, apa? Panas. Hah? Panas. Panas. Apa lagi? Radiasinya ini pancaran itu ya. Nah, bagian ini pancaran. Sederhananya ya. Sederhananya itu adalah pancaran. Dia meradiasikan, memancarkan. Tinggal apa yang dipancarkannya. Radiasi ultraviolet di pancaran, lebih tepatnya itu paparan, bukan pancaran, lebih tepatnya itu paparan. Terkena radiasi nuklir, terpapar energi kan kalau di situ, energi dari zat radioaktif nuklir. Kalau benda hitam? Nah, kalau radiasi tadi. Kalau radiasi tadi kan terpapar, paparan, radiasi nuklir, terpapar energi dari zat radioaktif. Kalau radiasi benda hitam? Filosofinya dulu, supaya harus pakai filosofi ya. Walaupun ada yang ngomong filsafat itu haram, koplak. Kalau hidup tidak ada pakai filsafat, tidak ada pakai filosofi, robot. Nah, itu robot. Robot mana tahu? Aku cuma ngawin ini Pak, cuma ninju aja. Tidak tahu dia, nak ngaku kalau itu ninju, tidak tahu. Coba. Nah, radiasi benda hitam. Kalau kita bisa benda hitam, apa nih definisi benda hitam? Nggak usah fisika dulu lah, nggak usah fisika. Hah? Benda yang hitam, iya kan? Iya, Dian. Kenapa Dian jalan di belakang? Hah? Nian, tidak apa-apa. Agak ngelamun dia. Ruangan ini lama tidak ditunggu. Berarti kita tahu. Iya. Kita bertamu masuk sini. Jangan begitu disangkung langgar rusak ini. Jadi benda hitam ya tadi, benda yang warnanya hitam secara umum ya. Kalau hajar aswad ya. Hajar aswad, batu hitam. Nah, kalau yang dimaksudkan dalam kita benda hitam itu adalah benda yang mampu menyerap atau memantulkan semua energi yang terkena dengan dia, yang terpapar dengan dia. Jadi misalkan ada sebuah benda kemudian disinari oleh radioaktif katakanlah. Nah, dia bisa menyerap semua energi yang disinar, yang dipaparkan tadi. Atau dia juga bisa memantulkan semua energi. Jadi bukan artinya kalau kita lihat dari warna, kalau yang bisa menyerap itu adalah warna hitam. Nah, hitam, gitu kan? Kalau yang bisa memantulkan secara penuh apa? Putih. Jadi benda putih pun yang warnanya putih itu juga termasuk benda hitam. Tuh, bukan yang warnanya hitam. Salju misalkan itu juga benda hitam karena dia bisa memantulkan semua energi atau semua cahaya yang mengenai dia. Nah, itu benda hitam. Nah,
Kemudian di sini ada radiasi termal. Nah, munculnya istilah radiasi benda hitam itu dimulai dari istilah radiasi termal, ya. Jadi paparan panas. Paparan panas. Nah, sederhananya di sana dilukiskan bahwa ada sebuah rongga. Sebuah rongga. Rongganya tertutup rapat. Hanya satu lubang yang kecil sekali masuk ke sana. Nah, itu. Jadi kenapa dia disebut dengan benda hitam? Yang di dalam ini itu gelap. Kan tertutup apa? Gelap. Itu yang dimaksud hitam. Nah, kemudian ada rongga kecil. Nah, ketika ada cahaya yang masuk ke sini, masalah. Ketika ada cahaya yang masuk ke sini, karena lubangnya kecil, kemungkinan yang paling besar cahayanya terperangkap di dalam sini, ya kan? Karena lubangnya kecil. Karena lubang tempat masuknya itu sangat kecil. Nah, jadi kemungkinannya dia sudah terperangkap di sini semua. Nah, kalau satu kali pantulan, katakanlah misalkan dia membawa panas sebesar satu ukuran panas apa? Hah? Itu suhu. Joule. Joule ya? Lah, misalkan joule. Nah, kalau misalkan satu ini dia membawa 1 joule, nah, setiap kali memantul, dia punya energi memantulkan, melepaskan 1 joule, satu termal. Nah, katakanlah satu termal, satuan termal. Satu termal 2 kali 2, 3 kali 3 terus gitu. Logikanya lama kelamaan suhu di sini semakin panas atau tidak? Jadi lama kelamaan suhu di dalam ini itu akan semakin panas. Itu filosofinya radiasi termal. Jadi di sini disebutkan apa definisinya radiasi termal itu? Apa nih? Apa nih? Radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda akibat temperaturnya. Itu radiasi termal. Nah, gejala apa? Gejala alaminya yang menyebabkan ini. Nah, ingat fisika itu selalu berkembang dari fenomena-fenomena alam. Ya. Jadi hukum Newton sudah tahu kan? Katanya itu dari diperoleh si Newton itu mendapat hidayah. Mendapat ilham ketika dia mengamati apel yang jatuh gitu kan. Yalah si Newton, kamu kaget ngajar, jangan pakai apel, susahnya cari apel kan itu. Ya. Nah, jadi dari si Newton mengamati buah apel yang jatuh. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Radiasi benda hitam itu diperoleh dari pengamatan proses pembakaran tembikar atau tembikar. Apa kamu? Hah? Pujain. Apa? Tembikar. Yang dari tanah tadi itu. Itu.
Ya. Nih. Melo-melo gue. Hah? Nama lain Temika kamu? Keramik, gitu kan. Berarti paham. Ya, nah itu. Jadi proses pembuatan keramik atau Temika, lupa namanya Westwood kalau nggak salah. Jadi dia buat keramik terus dibakar. Nah, setiap kali pembakaran dia mencatat kenaikan suhu yang terjadi. Jadi berapa kenaikan suhunya itu dicatatnya. Nah, alhasil dia membuat grafik antara radiasi termal dengan suhu yang dipancarkannya. Ini F, ini T. Nah, dia mengukur setiap kenaikan suhunya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini pola, ini grafik. Ini hasil pengamatan, hasil eksperimen. Bukan teori, bukan matematis, bukan. Dia mencatat. Jadi ini panasnya, ini suhunya. R-nya radiasi termal. Dia selalu mengamati seperti ini. Dia baru dia mikir, aku dia ini. Baru dia mikir, ini aku dia ngaku selalu masuk ini. Oh, seperti. Tapi untungnya dia tidak mati sampai di situ. Kalau udah itu mati saya. Tapi dia bukan Islam. Ya, nah dia selalu mengamati itu. Oh ini frekuensi ya, bukan ini T. Ini frekuensi. Frekuensi ini ya, bukan V ini ya, bukan V. Itu huruf Romawi. Nah, nulisnya seperti ini. Bacanya nu. Bacanya nu. Nah, ini adalah suhunya ya. Jadi ini grafik kenaikan suhunya. Ini misalkan T1, ini T2, ini T3, ini T4. Selalu seperti itu. Ya, nanti dibakarnya lagi. Juga dapat polanya seperti ini. Hanya berbeda puncaknya. Jadi misalkan ini dia pakai suhu 100 Kelvin misalkan. Yang ini pakai suhu 200 Kelvin. Yang ini pakai suhu 300 Kelvin dan seterusnya. Dia mengamati selalu seperti itu. Jadi ada penjelasan. Orang dipikirkannya terus ini fenomena apa yang bisa menjelaskan ini, teori apa yang bisa menjelaskan ini. Nah, waktu itu tidak ada teori yang bisa menjelaskan fenomena ini. Ini fenomena tidak ada waktu itu, tidak ada, belum ditemukan ini cerita apa. Ini cerita apa? Ya. Hanya saja beberapa besaran didapat dari sana. Nah, yang pertama itu ada hukum pergeseran Wien yang dikenal, konstanta Wien ada gitu ya. Nah, jadi di situ ini ya, ini hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien itu dia mengamati di sini. Jadi setiap penggunaan suhu berapapun akan selalu ada yang namanya puncak frekuensi ya. Jadi akan selalu diperoleh bahwa
frekuensi maksimum itu sebanding dengan suhu yang digunakan. Ini si Win ini yang punya ide. Bukan Pak Win, bukan. Ya, lupa nama panjangnya apa enggak? Karena ada kawanan waktu itu. Ya, jadi P anu maksimumnya itu sebanding dengan T. Maka pembandingnya disebut dengan konstanta Wien. Ini kan ada di SMA. Alfa T. Berapa? Konstanta Wien. Itu ya sebesar 5,87 kali 10 pangkat berapa? 10 ya? Kali 10 pangkat 10 Kelvin min 1 sekon min 1. Jadi alfanya sebesar 5,87 kali 10 pangkat 10 per Kelvin sekon. Nah, itu yang pertama ya. Ini beberapa yang hasil yang diperoleh dari ini ya. Nanti lebih detailnya. Ini yang pertama. Yang kedua, diperoleh juga apa itu? Di hukum Stephen Boltzmann. Diperoleh juga hukum Stephen Boltzmann. Apa di sana? Katanya R itu apa? Radiasinya. Bahwa radiasi termal yang dipancarkan itu sama dengan alfa T pangkat 4. Jadi radiasi terhadap suhu ya. Ini frekuensi ya. Ini sama dengan alfa T pangkat 4. Alfanya sama enggak? Oh, itu bukan alfa ya? Apa itu namanya? Hah? Apa ini namanya? Tau atau sigma? Tau. Itu sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, itu Stephen Boltzmann. Nah, itu beberapa yang diperoleh. Kita sampai jam 12 kan? Iya. Sama kan? Belum, Pak. Hah? Masuklah jam 10, belum makan. Bangun jam berapa? Jam 4. Hah? Bangunnya kok puasa? Hah? Ini kok hidup ya. Belum. Susah makan. Ngapa tidak puasa, Be? Belum puasa, Pak. Hah? Belum puasa, Be. Belum nak puasa? Iya, tadi susah makan. Puasa, Be. Susah makan faktor E atau faktor L? Faktor E, faktor ekonomi. Faktor L, faktor lain. Faktor lain. Hah? Susah Memang susahnya makan. Memang tidak langsung makan. Aku tidak puasa, Be. Lagi puasa udah makannya nih, Be. Iya, udah mampu. Tidak makan.
makan apa? Belum. Eh? Belum, Beb. Belum deh. Ya kapan besok? Sakit ya. Puasa Iya, daripada susah makan. Nggak puasa. Sehari berapa kali makan? sekali. Kalau lagi ini kok 2 kali, tapi sekali sudah. Enggak, 2 kali. Itu maksimal 2 kali. Tapi ngabis tidak 2 kali. Kadang nggak bisa kan tidak. Hah? Tidak, maksudnya selagi aku yang ada dihabis tidak? Tidak. Tidak. Piring penuh? Tidak. Tidak juga. Bapak saran ke puasa bela kemarin itu kan. Pak, apa kecil pada aku ya? Iya, lagi kecil, Pak. Hah? Ini bila kecil. Tambah puasa lagi. Ini apa? Ya, daripada tidak makan. Maksimal 2 kali makan di mau hari. Selain makan itu makan nasi ya. Selain itu ada tidak makan lain? Tidak. Gorengan apa itu? Khas ini ya, hasil gorengan. Apa Pak? Bukan. Apa? Tidak sukunya. Tidak senangnya. Jadi makan apa yang senang? Hah? Tidak senang makan. Jadi senangnya apa? Nah, sekarang ayo. Maksimal 2 kali. Nah, diubah deh waktunya nih. Jam 4 fajar dengan maghrib. Nah, memang itu kan masuk ke depan 2 tahun. Enteng mana? Serius? Coba lah puasa 2 tahun. Hah? 2 tahun, kuliah B masih 4 tahun. Semester apa? 8, Pak. Hah? Semester 8. Nah, sampai semester berapa? Cukup lah, 8. Hah? Pak. 10 lah. 10. Puasa 2 tahun, puasa. Minimal 2 tahun. Selain puasa yang 5 hari. 5 hari ya? 5 hari kan? 5 hari kan dalam setahun itu ada puasa selama 5 hari yang tidak boleh puasa kan? 1 Syawal, kemudian 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah ya, bukan Zulhijjah. Itu yang tidak boleh kan? Selainnya boleh. 2 tahun. Dilema. Hah? Pasal lah. Iya, Pak. Sama, Pak. Jadi membangkitkan potensi spiritual. Lagi baru terjenguk kalau, oh ini dia kuantum Pak. Iya. Serius itu Pak? Pas ya? 2 tahun. Apalagi yang masih dewe-dewe kan? Kalau keluar itu, yo protes, bini protes, laki protes gitu kan. Apalagi dewe-dewe, apalagi kiriman susah ya. Udah pasti. 2 tahun. Tuh, jadi kuncinya belajar selain semangat tadinya, bangkitkan potensi spiritual, jernihkan hati dan pikiran. Sehingga mudah, ya tetap belajar, tapi akan sedikit lebih mudah kita memetakan sesuatu itu enak. Oh ini dulu yang harus dipahami, oh ini dulu. Kan itu yang terkadang dilema utamanya kan itu. Nggak bisa belajarnya dari mana ya? Ini dari mana ya? Nggak tahu.
puasa itu salah satunya adalah untuk membangkitkan, mengasah potensi spiritualnya, menyiksa raga. Puasa itu menyiksa raga, menyiksa raga, melepaskan jiwa. Itu lemes, saya lemes 2 tahun. Masih saya. Bisa puasa belum? Ya, jadi dalam belajar ya barengilah dengan usaha-usaha spiritual tadi. Ya, alih-alih sebagai ibadah. Ya. Tapi jangan diukur, wah pulang 2 tahun, Pak, aku kemarin lah puasa 2 tahun, banyak amanah, nggak usah pakai amal lagi, nggak usah. Terserah, biarkan itu urusan Allah, biarkan. Jalankan saja, mau puasa Senin Kamis jalankan saja, mau sholat malam sampai 100 rakaat jalankan saja, nggak usah dihitung pahalanya. Aku sudah sholat semalam 2 rakaat, 3 rakaat, hatam Quran. Kemarin puasa kemarin aku 3 kali kok hatam Quran, nggak usah, biarkan saja. Tidak usah diingat apapun ya katakanlah kebaikan dalam tanda petik itu nggak usah diingat sama sekali, biarkan, nggak usah, supaya matinya enak. Kalau matinya susah, nah, itu biasanya ada inget-ingetan. Nah, mati masih mikir ke anaknya kan, nah, susah. Biarkan. Nilai aku cak mana ya? Nah. Ya lah, ya. Nggak usah diinget-inget. Insya Allah gampang mati. Jauh itu. Coba lah, kalau udah percaya nih. Nah, Mawadi balik ini tidur, tapi ingat ke dulu ini. Sebelum Mawadi tidur, ingat ke dulu ini. Bapak nak nanya pacak tak tidur? Nah, nak pacak tidur masih mikir ini kan? Nah, logikanya itulah kira-kira. Kalau kita masih mikir apa yang sudah terjadi nak mano ya, motor aku cak mano, mobil aku siapa yang ngurus, bini aku kaget dengan siapa, laki aku siapa lah, ngomongnya kaget misalnya. Nah, kalau nak mati masih mikir kayak itu, susah matinya, tak macam mati. Tidak usah jauh-jauh contohnya, tidak usah ditanya. Yunian apa Pak? Bapak kan belum mati, ambillah contoh tidur tadi. Kalau kita nak tidur masih mikir ini, apapun itu, bukan cuma fisika kuantum, apapun itu, masih mikir ke kami, masih mikir ke siapa ya? Oh, siapa? Hah? Siapa Pak? Lupa Pak. Kapan lah dia tidak tamat-tamat? Aku lah nak selesai, aku lah nak seminar hasil ini. Nah, dia udah selesai. Tak baca dia orang ini sudah lah. Ini nak jadi calon laki aku cuma lambat dia, nggak gitu tinggal ke dia ribut. Terusin. Mana baca dia orang ini? Cuma akan dapat dosen kau sekalanya. Saya tidak bukan urusan aku tidak bayar di SPP, kan? Tengok lemah. Nah, itulah kira-kira. Mungkin. Yunian awak belum tahu juga. Bapak belum pernah sekarang tolong. Mungkin. Ya, jadi bangkitkan potensi spiritual, puasa, haji, minimal setahun sekali jadilah perang, minimal setahun sekali, ya minimal
walaupun tidak sering, setiap sholat habis maghrib, habis subuh ya bacalah. Quran itu unik. Jadi baca ya. Jadi dia akan Dia akan membentuk pola. Kan kalau kita baca Quran biasanya ya, tajwid, kemudian panjang pendek ataupun itu kita gunakan untuk melihat yang di depannya. Misalkan walamma itu kan ada tasdid di mim itu. Nah, kan biasanya kalau kita tidak hafal itu ketika tasdid, ketika tanda baca panjang, misalkan 6 harokat itu biasanya kita melirik huruf yang di depannya apa. Biasanya seperti itu kan. Artinya kalau kita saat ini lagi belajar, mau lagi bisa mikir setelah ini aku nak apa. Jadi secara tidak sadar ada kecerdasan yang dibangkitkan waktu kita baca Quran. Walaupun tidak paham maknanya. Jadi banyak ngaji, banyak puasa, banyak sholawat. Minimal sholawat umi. Kalau mau belajar sholawat umi banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wasallam. Banyak. Latih. Habis subuh atau habis maghrib latih. Minimal 100 kali. Maksimal sebanyak-banyaknya. Seenak-enaknya. Nanti Bapak tidak bisa cerita ada apa di balik itu, tapi nanti rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Nah, bahkan yang puasa 2 tahun itu kalau di pesantren mana itu dia sambil menghatamkan kitab apa? Dalail Khairat kalau tidak salah. Tebal kitabnya. Isinya sholawat semua Dalail Khairat. Itu dihatamkan selama 2 tahun. Baca sholawat. Sambil puasa 2 tahun. Dia rasakan sendiri apa yang terjadi. Ya paling tidak karena kita belajar dimudahkan untuk belajar. Oh ini harus macam ini. Oh petanya ini. Oh enggak harus ngapal galau-galau ini enggak usah hafal. Kok Pak Bea tahu ini tadi kan pertanyaannya ini apa? Oh enggak tahu apa. Oh apa yang ngapal itu? Tuh, nggak usah apa. Tapi filosofinya kamu paham secara umum. Oh ini radiasi benda hitam itu. Kamu bisa cerita. Nah itu maksudnya. Jadi kamu bisa memetakan ilmu itu. Oh ini. Bahkan kamu bisa menggenggam alam semesta. Lihat, pernah ngomong di kamu? Jadi mau arti kalau memang puasa kaget misalkan itu, jangan dulu begini sebelum alam semesta itu digenggam. Enggak. Cuma jangan diremeti, hancur ya lo, oke? Taruh kayak di sini. Alam semesta itu bukan bumi ya, alam semesta taruh kayak di sini. Oh ini video. Kalau sudah ngomong ternyata alam semesta itu cuma ini dia, kira-kira berambisi lagi tidak untuk memperkaya diri, misal. Kira-kira, oh ini dia. Kira-kira berambisi lagi kan? Ternyata ini dia cuma apa?
ambillah ada adilah. Cuma itu baik. Yang berambisi itu kan karena belum tahu. Sudah ternyata itu baik. Ternyata orang gitu hidup di mangam, mendaungi itu tak kalah jadi bininya. Ini pas kuliah gimana gak ini kan? Nyata pak, hidupnya mangam, tak tahu tak kalah. Karena belum tahu, menggebu-gebu mencari. Ternyata semuanya tidak ada. Bangkikan, maksudnya salah satu aspek yang harus dijalani dalam belajar adalah dibangkitkan kecerdasan spiritualnya. Caranya seperti apa? Silakan cara masing-masing. Belajar agama, silakan belajar agama, tapi jangan gunakan agama untuk menghakimi. Jangan menghakimi. Karena yang berhak menghakimi itu hanya Allah. Belajar agama, belajar hadis, apapun itu belajar, tapi jangan menghakimi. Ini haram, ini sesat, tidak usah menghakimi. Jadi puasa 2 tahun. Tahun. Kita jingok, ini dia pak, macam mereka apa ya, seluntik betting. Terus kira-kira kalau macam itu, perlu tak belajar lagi? Kalaupun dia belajar untuk apa? Kalaupun dia bergaul untuk apa? Kira-kira. Ya tetap bergaul, tetap makan. Tetap tidur dalam rumah, tetap naik mobil, tetap. Kira-kira enggak? Untuk jadi hidupnya bukan cuma untuk dirinya lagi, tapi minimal untuk anggota keluarganya. Keluarga bukan dalam tanda petik anak istri dan bukan. Sepupu mamang ini lebih luas lagi untuk RT, RW, walaupun tidak nyata, tapi pikirannya itu minimal dia tidak merusak lagi. Nah itu kita pendidikan hilang di ranah situ, hilang di ranah spiritual hilang. Ya, puasa. Siapa namanya Mei? Siapa? Hah? Nadia. Ini? Mau balik apa? Oke, lanjut. Kalau habis waktu ngomong di. Kita lanjut ke mana ini? Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh rumusan teoritisnya. Jadi bagaimana orang berpikir nanti dapatnya ini, kemudian dapatnya ini. Ini tadi hasil-hasilnya saja ya. Jadi dari fenomena ini beberapa yang diperoleh itu diantaranya adalah teori tentang hukum pergeseran Green, kemudian ada hukum Stephen-Boltzmann. Nah, sekarang bagaimana itu diperoleh? Itu masuk di halaman berapa itu? Halaman 5. Ya. Nah, untuk mempelajari spektrum radiasi di dalam rongga didefinisikan suatu fungsi distribusi yang disebut dengan distribusi rapat energi spektral. Nah, jadi didefinisikan artinya belum ada yang mengatakan tentang itu terlebih dahulu.
Didefinisikan apa yang disebut dengan distribusi rapat energi spektral. Distribusi rapat energi spektral. Nah, coba kita lihat dulu definisi katanya. Distribusi apa? supaya mudah nanti. Kira-kira distribusi apa maksudnya? Penyebaran, sebaran, didistribusikan, disebarkan, dibagikan, gitu kan? Distribusi, rapat energi. Ada rapat massa. Apa rapat massa? Oke. Rapat massa ini. Rapat massa bukan rapat energi. Kami dulu yang ke ya. Ini cepat. Hah? Ini. Oh? Oh, ini materi. Ayo, rapat energi apa? Rapat massa. Massa jenis. Apa massa jenis? Massa jenis. Apa massa jenis? Dian. Apa massa jenis? Iya. Hah? Apapun lah, coba apa? Massa jenis. Rumus. Apa di? Massa jenis di?